Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Mubarok. Saya dari Universitas Nuruddin Hamzah, jurusan Teknik Informatika. Baiklah, saya akan membahas beberapa materi yang penting, tapi sering diabaikan oleh teman-teman. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang graphic pad. Apa sih graphic pad itu? Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit yang saya tahu. Graphic pad itu merupakan salah satu bentuk input grafis yang berfungsi untuk menggambarkan objek pada monitor. Tablet grafis adalah perangkat keras peranti masukan komputer yang membolehkan pemakannya untuk menggambar dengan tangan dan memasukkan gambar atau sketsa langsung ke komputer. Layaknya menggambar di atas kertas menggunakan pensil. Sebuah tablet grafis terdiri dari tablet digital dan sebuah kursor ataupun sebuah pena digital. Tablet digital memiliki permukaan yang pipih sebagai alas gambar yang terdiri atas perlengkapan elektronik yang dapat mendeteksi gerakan kursor atau pena. Gerakan kursor atau pena digital kemudian menerjemahkan menjadi sinyal digital yang dikirim langsung ke monitor komputer. Setiap titik atau gerakan pada tablet mempresentasikan titik atau gerakan pada layar monitor. Inilah yang membedakan dengan fungsi mouse yang tergantung pada letak kursor. Hasil gambar tidak akan terlihat pada tablet itu sendiri, melainkan pada monitor komputer. Kursor berfungsi layaknya mouse pada komputer. Hanya saja kursor ini dapat memiliki sebanyak 16 tombol dan memiliki jendela dengan helai-helai rambut di dalamnya sebagai tempat posisi ujung titik yang dituju. Sementara pena digital mirip dengan pena, hanya saja tidak memakai tinta melainkan dilengkapi oleh ujung elektronik. Graphic pad yang banyak digunakan saat ini mempunyai dua jenis. Yang pertama adalah graphic pad yang menggunakan jarum yang dihubungkan ke pad atau dengan memakai bantalan tegangan rendah. Yang pada bantalan tersebut terdapat pemakaian membran sensitif sentuhan. Dan jenis yang kedua adalah menggunakan bantalan sensitif sentuh tanpa menggunakan jarum. Cara kerjanya adalah dengan meletakkan kertas gambar pada bantalan, kemudian ditulis dengan pensil. Baiklah, saya akan lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya ini saya akan membahas monitor CRT. CRT ini merupakan monitor tabung di mana terdapat tabung yang berisi elektron, sehingga bisa digunakan untuk melihat gambar dan juga menciptakan gambar. Sinar katoda yang memiliki kecepatan tinggi menghasilkan tampilan pada monitor CRT. Selain itu, pancaran yang dihasilkan oleh sinar elektron membentuk pola yang berada pada layar. Monitor ini harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan monitor-monitor lainnya. Nah, saya akan lanjut ke monitor yang kedua, yaitu monitor plasma display. Yang tadi yang pertama ya. Monitor plasma merupakan monitor yang di setiap pixel yang berada di layar diterangi oleh plasma atau gas seperti lampu neon yang berukuran kecil. Tampilan monitor plasma lebih tipis dibandingkan dengan monitor CRT. Nah, kita lanjut monitor selanjutnya, yaitu monitor LCD. Mungkin teman-teman udah tahu ya apa itu LCD. Nah, di sini saya jelaskan sedikit. LCD merupakan monitor yang tidak menggunakan tabung. Pada jenis monitor ini, maka gambar yang dihasilkan memiliki presisi yang lebih tinggi dan datar. Monitor ini memiliki bahan kristal cair yang terdiri dari piksel yang cukup banyak. Pada monitor LCD, titik cahaya yang di dalamnya tidak bisa memancarkan cahaya. Cahaya pada monitor ini berasal dari lampu neon putih yang ada di belakang kristal. Nah, kita lanjut monitor selanjutnya, yaitu monitor LED. Monitor LED ini monitor terbaru yang saat ini beredar di pasaran. Monitor satu ini memiliki jumlah piksel yang cukup banyak, sehingga menghasilkan gambar yang lebih tajam dan nyata. Nah, saat ini ada dua jenis monitor yang banyak digunakan adalah
LCD dan LED. Kedua jenis ini sama-sama memiliki kualitas tinggi ya. Namun ada beberapa perbedaan di antara kedua monitor ini. Monitor LED memiliki suhu operasi yang lebih rendah dibandingkan dengan LCD. Dengan menggunakan layar LED, maka pengguna daya bisa meminimalkan. Layar LED juga lebih ringan dibawa dibandingkan dengan LCD. Layar LCD memiliki dimensi yang rendah dan tidak memiliki efek flicker. Sayangnya, layar LCD memiliki sudut yang cukup terbatas dibandingkan LED. Pada layar LCD akan timbul ghosting artifact dan juga deep pixel. Dari segi ketajaman gambar dari layar LED jauh lebih baik berkualitas dibandingkan LCD. Nah, LED memiliki ketajaman gambar yang sangat sempurna dan gambar bisa terlihat lebih nyata. Hal ini menyebabkan monitor LED semakin banyak peminatnya, apalagi untuk televisi dan komputer. Nah, kita lanjut monitor OLED. Apa sih monitor OLED itu? Monitor OLED itu merupakan peranti penting dalam teknologi elektroluminensi. Teknologi tersebut memiliki dasar konsep pancaran cahaya yang dihasilkan oleh peranti akibat adanya medan listrik yang diberikan. Teknologi OLED dikembangkan untuk memperoleh tampilan yang luas, fleksibel, murah, dan dapat digunakan sebagai layar yang efisien untuk berbagai keperluan layar tampilan. Jumlah warna dari cahaya yang dipancarkan oleh peranti OLED berkembang dari satu warna menjadi multiwarna. Fenomena ini diperoleh dengan membuat variasi tegangan listrik yang diberikan kepada peranti OLED sehingga peranti tersebut memiliki prospek untuk menjadi peranti alternatif seperti teknologi tampilan layar datar berdasarkan kristal cair. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang memori dan media penyimpanan. Pertama kita akan membahas tentang memori. Memori adalah sistem perangkat yang menyimpan data atau program pada komputer elektronik digital. Penyimpanan mungkin saja sifatnya sementara atau permanen, tergantung pada frekuensi pengambilan data. Masing-masing unit memori terdapat chip yang memiliki fabrikasi built-in jutaan transistor dan kapasitor. Unsur-unsur kecil bergabung untuk menyimpan satu bit data dalam sebuah sel memori dalam bentuk digit biner 0 dan 1. Kapasitor bertindak sebagai sel tahanan untuk data biner, sedangkan transistor memungkinkan sirkuit memori untuk membaca atau mengubah nilai data dalam kapasitor. Ketika elemen ini terhubung dalam chip memori, kapasitor ini dapat menerima dan menyimpan data yang dikirim oleh CPU komputer. Nah, kita lanjut ke media penyimpanan data. Media penyimpanan data adalah bahan fisik yang di dalamnya tersimpan data, perintah, dan informasi yang dipindahkan dari dalam komputer. Media penyimpanan data disebut dengan istilah storage medium atau media penyimpanan sekunder. Media penyimpanan juga bisa sebagai alat masukan dan alat keluaran. Contoh sebagai alat masukan yaitu pada saat data dan informasi yang ada dalam media penyimpanan dibutuhkan, maka akan dibuka di komputer. Proses tersebut menjadi input, sedangkan menjadi alat keluaran pada saat data dan informasi yang ada dalam komputer dipindahkan atau disimpan dalam media penyimpanan. Nah, di sini media dan memori itu sangat berbeda ya. Baiklah, saya akan lanjut ke materi selanjutnya. Saya akan menjelaskan penyimpanan magnetik. Apa sih penyimpanan magnetik itu? Nah, penyimpanan magnetik ini sangat penting ya. Penyimpanan magnetik ini media penyimpanan yang termasuk ke dalam penyimpanan sekunder. Penyimpanan yang paling banyak dipakai pada sistem komputer modern. Cara kerjanya hanya beberapa. Pada saat disk digunakan, motor drive
Cara kerjanya hanya beberapa pada saat disk digunakan. Motor drive berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ada sebuah red white head yang ditempatkan di atas permukaan piringan tersebut. Permukaan disk terbagi atas beberapa track yang masih terbagi lagi menjadi beberapa sektor. Cakram fixed head memiliki satu head untuk tiap-tiap track, sedangkan cakram moving head atau sering dikenal dengan nama cakram keras hanya memiliki satu head yang harus dipindahkan untuk mengakses dari satu track ke track lain. Nah, bentuknya itu bentuk penyimpanan magnetik ini bulat ya, seperti piringan gitu. Oke, kita lanjut ke penyimpanan optik. Nah, penyimpanan optik ini ada beberapa jenis juga ya, nanti saya jelaskan. Penyimpanan optik ini adalah media yang menyimpan data komputer yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan laser bertenaga rendah. Cara kerjanya, media penyimpanan tersebut berputar dengan sangat kencang. Putaran tersebut mempengaruhi kecepatan transfer data dengan membaca data melalui optik yang berada pada perangkat pembacanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis penyimpanan optik. Yang pertama ada penyimpanan optik yang berjenis CD atau compact disc atau laser optical disc. Nah, apa sih itu? Compact disc ini merupakan jenis piringan optik yang pertama kali muncul. Pembacaan dan penulisan data pada piringan ditangani melalui sinar laser. Oleh karena itu, kecepatan akses piringan optis jauh lebih tinggi daripada disket. Di pasaran terdapat sedikitnya 3 macam piringan optik, berbeda dengan ditawarkan sesuai dengan kebutuhan, yaitu CD-ROM dan CD-WARP dan CD retrieval. Yang kedua jenisnya yaitu ada CD-ROM compact disc. Ini juga termasuk compact disc ya, tapi dia ada ROM-nya. Nah, di sini banyak dipakai untuk media penyimpanan data. CD yang dipakai untuk menyimpan data yang sifatnya read only atau hanya dapat dibaca. Nah, namanya dikenal dengan CD-ROM. Pada umumnya, produk-produk CD-ROM merupakan suatu pangkalan data yang mengoperasikannya memerlukan paling sedikit seperangkat personal komputer dengan hard disk. Nah, CD driver dan printer bila diperlukan, data yang disimpan pada CD-ROM dapat berupa teks, grafik, gambar dan sebagainya. CD-ROM sesuai untuk menyimpan informasi yang sifatnya statis seperti arsip, kamus, ensiklopedia dan sebagainya. Nah, sebagai media penyimpanan data, CD-ROM memiliki sejumlah keunggulan. Nah, yang ketiga yaitu CDR. Sesuai dengan namanya, perekam hanya bisa dilakukan sekali sesudah perekam. Isinya tidak dapat diubah. CD ini berguna untuk menyimpan dokumen, rancangan gambar, lagu, dan lain-lain yang dimaksud sebagai cadangan. CD ini sering dijual dengan label CDR atau CD recordable. Nah, yang keempat ini adalah CD-RW. Apalah itu, saya nggak ngerti. Yang saya baca ini CD-RW. Nah, drive menggunakan sinar laser merah untuk menulis informasi dari komputer ke merekam disk, baik CDR disk yang tidak dapat dihapus atau CDRW disk yang dapat terhapus dan tercatat sekitar 1000 kali. CDRW driver yang digunakan untuk membuat CD audio yang dapat diputar di hampir semua player atau data disk yang berguna untuk membuat cadangan atau mentransfer file. Nah, yang kelima yaitu DVD atau panjangannya itu digital video disk. DVD adalah generasi lanjutan dari teknologi penyimpanan dengan menggunakan media optical disk. DVD memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada CD-ROM biasanya, yaitu mencapai 9 GB.
Teknologi DVD ini sekarang banyak dimanfaatkan secara luas oleh perusahaan musik dan film besar, sehingga menjadikan sebagai produk elektronik yang paling diminati dalam kurun waktu 3 tahun sejak diperkenalkan pertama kali. Perkembangan teknologi DVD-ROM pun lebih cepat dibandingkan CD-ROM. Satu kali DVD-ROM memungkinkan rata-rata transfer data 1321 Mbps dengan rata-rata bus transfer 12 Mbps. Nah, itulah materi saya hari ini. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.